Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ikhwani fillah rahmakumullah, alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan wa'afiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan, saum kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk serta suri tauladan kepada kita sekalian melalui ajaran syariatul Islam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, bisa melaksanakan syariat-syariat yang dibawa oleh beliau, bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di akhirat kita benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, khamsun yuftirna shaimah, ada 5 hal yang bisa menghapus, yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu, yaitu berkata bohong, berkata dusta. Jika kita berkata dusta ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa kita pahalanya akan terhapus ya. Dengan berkata bohong akan hilang pahala puasa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ghibatu, ghibah, artinya menggunjing, membicarakan aib saudaranya ketika orang tersebut tidak ada di antara kita, ketika tidak ada orangnya. Itu yang kedua. Yang pertama al-kadzibu, yang kedua al-ghibatu, yang ketiga an-namimah, an-namimatu, yaitu mengadu domba di antara saudara. Itu juga bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang keempat al-yaminul kadzibatu, yaitu sumpah palsu untuk membenarkan kedustaannya
kemudian bersumpah palsu. Nah, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa yang kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, an-nadhru bisyahwatin. An-nadhru bisyahwatin, yaitu melihat dengan syahwat. Yang dimaksud melihat dengan syahwat di sini yaitu melihat lawan jenis ya. Kalau laki-laki melihat wanita yang tidak halal ya. Itu yang dimaksud dengan an-nadhru bisyahwatin, apalagi dengan syahwat. Ada penjelasan lagi, meskipun wanita itu halal dilihat seperti istri kita, anak kita, tapi ketika bulan Ramadan melihatnya dengan syahwat, ketika kita berpuasa di siang hari kemudian melihat istri kita dengan syahwat, ini ada yang menjelaskan bahwa penglihatan yang awalnya halal, meskipun halal, itu bisa merusak puasa kita. Makanya kita hati-hati dengan pandangan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terkait dengan menjaga pandangan, Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur juga berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang mukmin, hendaknya memelihara, menjaga pandangan. Ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan di bulan Ramadan sangat penting sekali. Agar kita terhindar dari pandangan-pandangan yang bisa merusak pahala puasa kita, ada beberapa tip yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idrak silabillah, kesadaran bahwa kita ini amal-amal kita, perkataan-perkataan kita itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita akan berhati-hati dalam beramal, kita akan hati-hati di dalam melihat hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Jadi yang pertama, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengisi waktu di bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang baik ya. Misalnya dengan berzikir kepada Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran, tadarus, kemudian ikut-ikut pengajian, itu juga bisa menghindarkan diri dari berbuat hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, terkait dengan konteks saat ini terkait dengan gadget ya, HP, itu harus juga hati-hati karena di konten-konten yang ada di HP itu sangat bebas saat ini terkait dengan pornografi ataupun pornografi. Makanya kita harus berhati-hati, harus selektif ketika kita menggunakan HP kita atau gadget kita. Itu yang ketiga. Kemudian tip yang terakhir adalah senantiasa berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar supaya kita senantiasa dijaga dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri, dan mudah-mudahan puasa kita di Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.